gimana ya, Mas Aji tuh membantuku untuk terlepas dari stres gitu. Mitos atau fakta? Mindfulness hanya bisa dipraktikkan di tempat yang tenang. Ayo kita fakta. Aman. Sebenarnya kita ini akan aktif indera kita ketika ini. Tekanan yang dirasakan sehari-hari seperti deadline di kantor, masa-masa ujian sekolah, atau misalnya ketika kita berdesakan di kendaraan umum juga bisa menumpuk stres dalam diri dan tentu perlu dikelola dengan baik agar kita bisa memiliki kondisi kesehatan mental yang lebih stabil. Aku, Della Dartia, ditemani oleh tamuku Mas Aji Santoso Putro. Halo Mas Aji. Kita akan ngebahas mengenai bagaimana cara untuk tetap mindful dalam menjalani rutinitas harian sembari juga merawat diri dan kesehatan mental kita. Halo Mas Aji, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Ini aku happy banget bisa ketemu sama Mas Aji. Ini aku fans beratnya, by the way. Aku tiap hari scrolling media sosialnya Mas Aji. Soalnya gimana ya, Mas Aji tuh membantuku untuk terlepas dari stres gitu. Padahal aku sendiri juga sampai sekarang masih stres juga sih. Belajar bagaimana berhadapan dengan stres. Nah ini ngomongin soal kegiatan sehari-hari yang bisa menjadi pemicu stres Mas. Karena kan hal-hal kecil bisa jadi pemicu stres ya. Itu apa aja ya Mas ya? Salah satunya yang menjadi stresor dari karena stresor besar adalah kerjaan. Nah ya, benar. Karena di kerjaan itu ada beberapa hal. Pertama terkait hubungan kerja. Belum lagi kalau dari rumah tempat kita tinggal menuju ke kantor kita perlu melalui kemacetan. Itu kan juga menambah. Belum lagi nanti beban kerja yang berlebihan. Jika itu semua kita alami, kadang larut dalam kesibukan, terjerat dalam hustle culture, atau kita tanpa sadar kita mengalami fenomena busy syndrome. Itu baru kita ngomongin di dunia nyata, belum kalau di dunia main, digital, online. Itu tambah lagi kebisingan, kesibukan di dalam di dunia maya, dunia digital. Waduh, ya lagi ya Mas ya, karena kita tidak bisa kalau untuk dunia maya kan lumayan kan, itu kita tidak bisa mengkontrol kan, bising, iya. Nah makanya nih Mas, tadi kan ngomongin soal hustle culture ya Mas ya, itu apakah ini bisa menjadi indikasi stres ya Mas? Kadang kan soalnya kalau kita sibuk nih, apalagi saya ya gitu, terlalu sibuk itu jadi lupa untuk merawat diri, menjaga diri, apalagi mencintai diri sendiri nih, karena kelewat sibuknya kan. Banyak orang sampai lupa makan, aku sih sering banget sih lupa makan gitu kan. Bahkan kadang ada juga mungkin lupa untuk berbersih diri gitu. Apalagi wanita ya, kadang aku juga kayak aduh lupa jadi nggak bisa manicure pedicure ya. Kalian juga pasti merasakannya kan ya. Nah itu apa? Itu menjadi indikasi dari stres Mas? Ya, salah satu indikasi stres adalah kita akan cenderung putus hubungan kita atau koneksi relasi kita dengan diri sendiri itu menjadi tidak sehat. Ketika relasi itu tidak sehat, maka kita jadi mengabaikan diri sendiri, termasuk mengabaikan atau abai untuk merawat diri sendiri. Ya. Bahkan loh ya, kalau kita parah gitu, kita sampai membenci diri sendiri, sehingga dengan sengaja kita tidak merawat diri, bahkan sampai tidak mau untuk bersih diri. Karena diri sendiri dianggap musuh, itu juga benci dengan diri sendiri. Bahaya juga ya Mas kalau sampai membenci diri sendiri ya Mas. Dan mungkin apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres biar nggak sampai ke arah sana tuh Mas? Kalau bicara soal stres dari kerjaan, itu sebenarnya bisa kita bagi dua sisi, eksternal sama sisi internal. Sisi eksternal itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan. Menurutmu kira-kira lebih banyak yang mana? Yang bisa kita kendalikan atau yang nggak bisa kita kendalikan? Nggak bisa dikendalikan sih. Ya. Memang di hidup ini ketidakpastian atau yang nggak bisa kita kendalikan itu lebih banyak. Iya, kita perlu membangun sikap mengikhlaskan hal itu. Lalu
mengendalikan secukupnya apa yang bisa kita kendalikan. Tetap berupaya. Itu baru sisi eksternal. Nah, yang menjadi fondasi penting itu sebenarnya upaya dari diri kita sendiri atau sisi internal. Kita perlu berlatih untuk menenangkan batin kita. Menenangkan batin ya Mas ya. Nah, kalau aku nih, caraku untuk menenangkan batin itu adalah mandi. Oh ya? Karena gimana ya Mas, soalnya kan aku sibuk ya. Kalau orang lain kan masih punya cara untuk menenangkan batin, mungkin seperti meditasi atau melakukan hobi-hobi yang mereka suka gitu kan ya. Tapi karena aku sibuk, jadi waktu yang aku punya itu cuma sedikit. Jadi cara aku salah satunya dengan mandi. Karena nggak tahu, menurut aku kan besar di Bali. Air itu menyucikan. Jadi kalau aku habis syuting pasti badan capek pegel gitu kan ya. Pulang syuting mandi dengan kucuran air anget, enak banget tuh rasanya. Badan langsung lemes, relax gitu, tidur nyenyak gitu yang paling penting sih, tidur nyenyak gitu. Gitu sih Mas. Nah, kalau menurut Mas Aji, dengan cara merawat diri seperti mandi, apakah itu termasuk memelihara kondisi mental kita dari stres? Iya, termasuk. Karena selama ini kan aku belajar meditasi ya, belajar kesadaran diri, belajar mindfulness. Banyak yang nanya ke saya ini, gimana sih caranya belajar meditasi atau mindfulness tapi nggak perlu ribet gitu, nggak perlu meluangkan waktu khusus untuk bermeditasi. Nah, salah satu sarannya adalah kita belajar berlatih meditasi, berlatih mindfulness dengan mengkolaborasikan rutinitas harian kita. Hal-hal yang selama ini sudah biasa kita lakukan, yaitu salah satunya mandi. Nah, tapi mandinya mesti mindful atau mindful bathing. Mindful bathing. Iya, jadi meditasi mandi. Gitu. Ya. Wah, nah, sehingga kita berusaha agar momen mandi itu menjadi momen pause. Kita menciptakan creating pause moment di tengah kesibukan kita yang selama ini mungkin kita seringkali memperhatikan hal di luar diri kita. Dengan jeda sejenak, dengan pause moment lewat momen mandi itu, kita bisa lebih terkoneksi dengan diri sendiri, berlatih menenangkan batin dengan mandi. Nah, ngomongin soal mindful bathing nih. Ini kan bagaimana cara kita mempunyai sedikit waktu untuk mencintai diri kita sendiri nih, Mas. Gimana Mas cara menerapkan mindful bathing dalam rutinitas sehari-hari? Caranya kita perlu pertama-tama ya, perlu menggunakan momen mandi itu sebagai momen untuk rileks, untuk rehat. Karena seringkali mungkin di tengah kesibukan kita menganggap momen mandi itu hal yang sepele, jadi kita kehilangan momen sakral dalam mandi. Kita perlu menyadari bahwa momen mandi ini momen atau kesempatan yang baik sekali untuk menenangkan batin kita. Pertama, kita sebelum mandi perlu jeda sejenak. Jangan tergesa-gesa. Kalau dia kan biasanya serba terburu-buru ya. Ini malah pada waktu mandi, mindful bathing ini, kita perlu melambat sejenak. Jeda sejenak sebelum memulai mandi. Setelah mulai, biasanya lo ya, di tengah kesibukan kerja, itu pikiran kita kan sering wandering. Melayap mengembara. Pada waktu mandi tiba-tiba teringat masa lalu. Atau pada waktu mandi tiba-tiba teringat kerjaan, deadline, dan sebagainya. Setiap kali pada waktu mandi pikiran kita wandering, ajak kembali pikiran untuk fully rest. Itu mindfulness dan lebih mendalam. Di saat mandi, sebenarnya ya kita ini akan aktif indera kita. Ada 3 indera pada waktu mindfulness. Yang pertama adalah indera penglihatan, yaitu mata. Kita melihat air yang menuju tubuh kita, yang mengalir di sepanjang kulit kita, gitu. Atau juga melihat busa dari sabun yang kita pakai. Pertama indera penglihatan, yang kedua indera penciuman hidup. Kita mencium aroma dari sabun yang kita pakai. Itu juga perlu kita sadari. Dan yang terakhir adalah indera peraba kulit. Kita bisa merasakan menyentuh tubuh kita, menyentuh kulit kita. Karena mungkin selama ini dengan kesibukan kita lupa untuk berterima kasih pada badan dan tubuh kita. Ya, oke.
Kalau tadi Mas Aji ngomongin soal 3 indera itu ya. Mungkin kalau menurut aku sih cuma sesimpel ini sih Mas. Touch it, feel it, see it, and love it. Maksudnya tuh gini, touch it tuh bagaimana kita ketika mandi kan busanya tuh lembut tuh menyentuh kulit kita ya. Dan itu bikin kita present gitu. Yang tadi Mas Aji bilang kan, di sini mengingatkan kita untuk present. Kemudian feel it, ketika kita mencium aromanya yang menenangkan gitu, jadi pikiran-pikiran yang ada di kepala kita tuh jadi hilang gitu ya, jadi enak gitu rasanya gitu kan. Dan yang ketiga, see it, bagaimana busa yang melimpah itu kita lihat kan, itu bikin kita jadi happy ya. Nah, love it ini, bagaimana bahwa mindful bathing ini hal yang sangat menyenangkan ketika saya lakukan ketika punya hari yang cukup buruk gitu. Stres berlebihan. Dan apa yang bisa kita lakukan? Mindful bathing. Iya, karena ada juga kan pernyataan kalau latihan musik kan tidak tenang, mandilah. Mandilah. Stres berlebihan, kita mandilah. Oke, semuanya mandilah. Kadang kita menjadi jauh dengan diri kita sendiri. Dengan kita tadi ya, ada 3 indera yang kita sadari, benar-benar kita optimalkan pada kita mandi, mindful bathing. Di situ kita juga berlatih self love, mencintai diri sendiri. Bener banget Mas. Nah, kalau menurut aku lagi nih ya Mas ya, kan dari tadi kita udah ngebahas soal mindful bathing dan yang lain-lain. Itu ngingetin aku kalau aku mandi yang bener-bener bikin aku ngerasa happy dan mengoptimalkan mindful bathing versi aku sih, aku mandi pakai Biore Body Foam. Nah Mas, kan dari tadi kita ngomongin soal mindful bathing ini ya Mas ya, dan betapa pentingnya mandi untuk ketenangan jiwa kita gitu, untuk cara kita mencintai diri kita sendiri dengan cara mindful bathing gitu. Dan menurut Mas Aji, apa aja nih pengaruh baik dari mindful bathing jika kita terapkan dalam rutinitas harian kita? Jadi mindful bathing, kita udah sama-sama tahu ya bahwa mindful bathing itu meredakan stres. Mindful bathing itu meredakan stres kita. Ketika stres kita reda, maka relasi dengan diri sendiri membaik. Ketika relasi dengan diri sendiri membaik, kita lebih mencintai diri sendiri, maka otomatis kita akan lebih mampu berrelasi baik, berrelasi sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Dan itu menjadi bekal kita untuk bahagia, untuk happy. Selain itu, ketika stres, maka kesehatan fisik kita memburuk. Tapi ketika stres kita mereda, tentu kita akan lebih sehat secara fisik kita. Ditambah lagi, ketika stres mereda dalam dunia kerja, kita akan lebih produktif. Jadi lebih produktif ya. Jadi banyak banget sebenarnya keuntungan yang bisa kita dapatkan ya Mas ya. Jadi makanya itu penting banget nih kita untuk memilih sabun yang tepat. Karena itu cara kita untuk mengoptimalkan mindful bathing versi kita ya. Nah, kalau versi aku nih, caraku untuk mengoptimalkan mindful bathing adalah aku akan pilih sabun yang paling tepat untukku, yaitu Biore Body Foam. Ini makanya alasannya kenapa aku selalu mandi pakai Biore Body Foam, karena Biore Body Foam mengandung moisture care yang bisa menjaga kelembapan kulit dan juga memiliki aroma yang menenangkan sehingga bikin kita itu relax our mind. Jadi pas mulai beraktivitas lagi atau mau siap-siap istirahat, bawaannya tuh jadi enak banget dan relax gitu ya rasanya ya. Nah makanya ini favorit aku banget, Biore Body Foam. Nah, karena dari tadi kita udah ngomongin soal stres yang mempengaruhi rutinitas harian, kita mau main games aja nih Mas, yang lebih fun, soal mitos atau fakta. Ready? Siap, oke. Mitos atau fakta? Mindfulness hanya bisa dipraktikkan di tempat yang tenang. Ayo, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Karena mindfulness itu tidak harus di tempat sunyi, sepi, gitu. Yang terpenting adalah sebenarnya dalam diri kita, kondisi batin kita tenang, walaupun di luar apa. Oh, jadi bisa di mana aja. Jadi mitos ya Mas ya? Mitos. Oke, terakhir nih. Mindful bathing merupakan salah satu penerapan dari mindfulness. Mitos atau fakta? Fakta. Karena berarti mindfulness sebenarnya tidak perlu yang ribet-ribet. Berarti mindfulness pun kita bisa kolaborasikan, kita bisa
terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah mandi. Ya, mandi pun bisa kita gunakan untuk berlatih mindfulness, mindful breath. Oke, kita udah main games yang seru banget ini. Ini sebenarnya bukan games ya, tapi ilmu pengetahuan. Mas Haji, makasih banyak sudah berbagi bagaimana praktik mindfulness dan mindful fasting untuk menjaga dan mengelola stres harian kita ya Mas ya. Di tengah kesibukan sehari-hari. Bener banget, di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih banyak Mas Haji. Mindfulness adalah sebuah konsep yang bisa kita terapkan dalam rutinitas sehari-hari. Bagaimana cara kita untuk bisa benar-benar hadir serta menikmati setiap hal yang kita jalani. Setiap orang tentu punya kekurangan. Tidak ada yang benar-benar sempurna tanpa celah. Meski begitu, bukan berarti kita tidak berhak menyayangi diri kita dengan segala kekurangan yang ada. Menjadi mindful artinya menyadari dan menerima diri kita seutuhnya. Dan juga menikmati proses menjadikan diri kita lebih baik daripada kemarin. Setelah berjuang di tengah hustle culture yang ada, tidak ada salahnya mengambil waktu untuk mengapresiasi dan berterima kasih kepada diri sendiri. So, let's just love your skin by having a mindful bathing moment with Biore.